Banget udah. Manifestasi kita cari dulu. Ya udah sambil Kak Gio nyari, aku pengen ngebahas sedikit tentang draft yang mungkin bakal diambil. Kalau kita ngeliat tadi Kota Palembang di match pertama udah ada Valentina yang dilepas. Harusnya sih untuk match kali ini Valentina bisa di ban lah ya. Ya. Udah ketemu. Nah, manifestasi adalah perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat. Dengan kata lain, manifestasi adalah suatu bukti nyata atau tindakan sebagai wujud pemikiran. Oh, berarti kita berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Iya. Ketemu dengan logonya Ayah Udil, mereka ini salah satu bukti perjuangan mereka untuk ketemu Udil. Iya. Gitu aja susah ngejelasinnya. Lah emang susah makanya sampai Kak Gio buka Google. Ya, benar sih. Tapi ini dia untuk band and pick-nya untuk tim DSR dan juga Eternize. Sudah ada Hilda di sana. Hilda yang menjadi pilihan utama, Safia juga menjadi pilihan dari Eternize, Valentina masih belum terlihat, belum terpantau. Dan mungkin One One jadi One, pilihan ya. berikutnya. Ada One, ada Valentina Cakep. juga bisa di band. Malah main. Nah, Oh enggak. mau ngecek soalnya miring katanya. Oh iya. Coba. Sat. Nah, akhirnya lurus ya dia ya. Dan masih menunggu Xavier di band. Selena kali ini nggak boleh muncul bagi tim Eternize. Berarti mereka mau coba ngambil Valentina atau enggak mau ngambil Franco atau enggak ngambil. Oh, masih banyak banget. Enaknya soalnya dari DSR first pick kan. Yoi. Jadi kayak ya udah mereka ambil hero lain, yang penting Valentinanya bisa mereka amankan, tapi tidak semudah itu Ferguson. DSR. Karena Eternize bakal langsung ban ke arah Valentina. Ada bukan One ya. Ada Grok, Ada Grok. Karina, Aku One sih. One sih. Mendingan Susah One. banget soalnya dapat One. Betul. Dan juga susah banget untuk menggantikan crossbow of tanknya One. Betul. Jadi mending One. One kalau ada banyak jadi apa? Tuh. Capek. Benar sekali tuh kali ini diambil oleh teman-teman dari DSR. Selanjutnya Eternize punya kesempatan ke arah Karina mungkin. Hayabusa bisa jadi salah satu counter karena One atau nanti sebenarnya masih ada beberapa counter ya karena One. Popheus bisa, tapi Popheus juga cukup sulit sih. Dan ada Cecilian bersama dengan Link yang muncul bagi Eternize. Dan DSR bakal ngerespon seperti apa? Apakah mereka akan mengambil ke arah Romnya langsung? Masih ada Franco juga yang bisa ngerusuk ke arah buffnya Link. Grok bisa juga. Grok Masya nggak sih? Grok Masya powerful banget sih. Mm-mm. Ini mereka lah dari damage udah ngamenin satu lah ya setidaknya. Tapi ternyata Franco bersama Karina nggak apa-apa. Ini sama-sama hero tank juga, tebel banget. Apalagi nanti Karina bakal di-build ke arah tank. Franco bakal jadi satu ancaman ke arah seorang Link. Nih dingin ya. Ini aku ngeliat Franco ya harusnya bakal ngerucu ya ke tempatnya Link. Pasti. Dan ini untuk satu pick terakhir masih ada Beatrix kalau mau diambil Eternize sebelum nanti DSR nge-ban. Tapi ternyata Esmeralda terlebih dahulu yang diamankan. Dan Eternize bisa aja nge-ban ke arah Beatrix, ke arah Dairot supaya Esme-nya nggak diganggu-ganggu. Atau ke arah Uranus. Mereka bisa ngambil Lilia sih. Lilia. Siapa DSR? DSR. Bisa, tapi Brody ternyata. Kan mereka kan One the gold lane ngapain ban Brody, Bang? Ya ampun. Iya bang, kenapa ya? Nggak tahu 2 mm kali. apa. Gak apa-apa, mungkin ini bisa jadi salah satu bentuk kayak dari Eternize mau ngasih opsi Jujur. selebar-lebarnya. Nah kan Beatrixnya di ban kan. Lu sih ngapain ban Brody? Bisa diambil kan Brody, tapi mungkin dia mau ngambil ke arah clean kali dari Eternize ya. Jadi kita akan lihat aja dari Eternize bakal ngambil ke arah siapa. Kupa? DSR masih bisa ngambil Lilia, bisa ngambil Dairot buat ngentiin arah Esmeralda dan juga bisa masuk ke area belakang untuk ngentiin Cecilion dan juga Link. Ya, ini bahaya banget sih dari DSR dikasih selebar-lebarnya pick yang bisa jadi kemungkinan counter berat untuk Eternize. Mm-mm. Dan ya ini harusnya bakal ke gold lane dulu sih, soalnya udah tipis banget. Eternize ini butuh roamer juga sih dan Akai roamer. XP. Enggak. Bisa XP juga. Butuh mungkin Angela kali ini Jok, jadi roamer. Roamer deh, kayaknya Esmeralda mending taruh XP. Iya bener. Esme udah Tinggal pasti gold XP, lane, iya. Akainya rom. Kenapa nggak Angela aja sekalian tadi ya? Iya, enak Angelina lepas bisa combo-combo sama seorang Link. Iya, bisa combo sama Esmeralda juga. Betul. Aduh, Mantep. tebel banget. Tebel banget. Kebayang tuh. DSR kali ini masih kesempatan besar dapetin Lilia dan juga Dairot kalau mereka mau. Karena itu akan menghentikan setiap pergerakan dari Esmeralda. Dan Lilianya diambil bersama dengan Ruby.
Ruby. Oh. Berarti Ruby bakal ada di XP lane-nya juga. Dan Kupa yang menjadi pilihan terakhir. Aku agak kurang suka sebenarnya dengan pilihan Kupa, karena Kupa bakal enak banget buat ketarik-tarik dan bakal menjadi korban pertama ya. Ditarik Tapi- sih sebenarnya nggak terlalu ya. Sama Ruby. Oh, sama Ruby ya. Kalau sama Franco mungkin enggak. Iya. Bisa kena kupanya. Mending tarik popolnya kalau Iya, Franco. Cuman betul. kalau Ruby dia bakal enak banget buat ngedapetin atau nahan lah setidaknya karena Iya. Kupa, karena ini bakal jadi bahaya untuk arah objektifnya memang. Dan Ruby ini cukup dibilang sisinya kuat. Betul. Apalagi lawannya adalah Link. Nah, Nah, ini kalau ada satu Don't Run Wolf King ataupun ada I'm Offended tambah sama Franco. Wah, ini combo tarik menarik, ini benar-benar combo interest kalau bisa dibilang. iya, Combo tapi menarik, menarik, benar. Combo pulling. pulling yang biasa di pintu-pintu. Iya, tarik. Pulling. Nah, itu dia untuk draft yang sudah dipilih oleh kedua tim. Jadi kita bakal lihat aja eksekusinya mungkin bakal berbeda juga Ya. dengan perkiraan kita. Betul. Karena kita nggak tahu di dalam game bakal terjadi seperti apa dari segi objektif, siapa yang bisa mengungguli. So, langsung saja tanpa berlama-lama, ini dia Land of Down. Kali ini kedua tim sudah berada di posnya masing-masing bersama dengan adanya Franco yang bakal coba untuk ngeharas habis-habisan ke arah purple buff milik seorang Linknya. Tapi dari sana udah ada Als yang udah siap banget memberikan informasi. Nggak ada Franco kok di sini bro, tenang aja. Oke, tapi Franco udah mulai masuk ke sana, bakal menarik ke arah Linknya. Tapi untung Link yang ketarik, jadi dari purple buffnya masih bisa diamankan oleh Linknya. Tapi kali ini Karina mencoba untuk dapetin satu buah Little Wanderer yang bisa dicuri dengan ada retribution nama kok Grak, dan Grak bisa mendapatkan Little Wanderer. Nama kok gerak loh, dia yang nulis sendiri ya namanya. Tapi itu ya, di area atas sudah ada Popol yang sedikit terpressure, namun dengan kedatangan seorang Alz setidaknya bisa memberikan satu pukulan mundur ke arah seorang One. Dan ini bakal cukup mengerikan. Memang di awal Kupa bakal lebih unggul kalau kita bandingkan head to head ke arah seorang One, tapi memasuki ke arah late game dan ternyata itu dia satu tembakan mau dikeluarkan menemukan seorang Popol. Sementara di area bawah Case terlihat cukup unggul dengan tipisnya darah seorang Ruby membuat dia harus melakukan recall terlebih dahulu. Tempest of Blood juga bakal dikeluarkan oleh seorang Grak kali ini yang mengincar ke arah Lilia di bagian depan, dibantu juga dengan keadaan seorang Ols. Masih ditahan untuk heavy spin-nya kali ini. Dan ada One juga yang membuat mereka harus sabar. Oh ya, ini udah ada pressure yang bagus banget dari Eternize. Bahkan satu flame shot yang tadi kita bisa lihat dari Zenitsu membuat dari Popol Kupanya Sun harus tumbang begitu saja. Tapi ngeliat juga dari area bawah, ini dua hero ini, Esme dan juga Ruby harus sama-sama punya dominan ice. Tapi bagian atas kayaknya Popol Kupa dalam ancaman, satu retribution dibuakai dan akhirnya Popol Kupanya harus hilang untuk kali kedua. Dan informasi pastinya udah diberikan dari Karina yang gak ada retribution, dan itu pertukaran yang menurutku sangat baik bagi DSR. Membiarkan Turtle tapi bisa mendapatkan ke arah pemain Popol Kupa ataupun juga bisa mendapatkan ke arah gold shieldnya. Ya, ini pertukaran yang jadi keuntungan banget untuk DSR karena lagi-lagi One yang mereka bawa ke dalam Land of Down. Gak bakal bisa diremehkan juga permainan dengan crossbow of tanknya yang bisa langsung mengincar ke arah 5 pemain. So, Kupa harus bekerja lebih keras lagi, gigitannya harus lebih masuk lagi ke arah objektifnya. Apalagi pertandingan gold juga udah mulai diamankan oleh seorang Boim nih bos. Sementara itu, rotasi sedikit demi sedikit sudah mulai dilakukan lagi. Kupa mungkin harus menjadi korban berikutnya, ditarik terlebih dahulu. Ada Alt juga yang akan memberikan satu kejutan di sana, mengincar ke arah seorang Boim nih bos, dan masih bisa dihindarkan terlalu lincah. Nah, pakai heavy spin juga mengincar ke arah seorang Zenitsu. Black Shoes ditahan memang di area depan, membuat Zenitsunya masih survive, tapi Boim yang harus menjadi korban second call juga connect karena ada 4 pemain di area depan. KS sudah mulai datang akan memberikan perlawanan juga. Alt menjadi incaran tapi ternyata tidak terlalu jauh, dan ini penyergapan yang benar-benar luar biasa diberikan oleh Eternize. Ya, karena dari One-One-nya juga belum level 4 tadi kalau kita lihat ya. Masih stay di level 3 begitu saja. Dan ini malah jadi PR besar untuk dia. Nggak bisa ngeluarin crossbow of tank. Bahkan dari Sun udah level 5. Walaupun Sun udah timbang 2 kali. Iya. Cuman ternyata Boim nih bos cukup struggle juga. Bahkan di bagian tengah kali ini ada pertarungan antara dua jungler, Iron Hook ditambah dengan Bloody Hand, dan Rizky kali ini nggak bisa selamat karena ada sebuah penyergapan Tempest of Blood yang dilakukan oleh nama Kograk. Mencoba untuk maju ke arah depan sana, tapi lihat dari Als
Satu heavy spinnya, bahkan membuat dari Kayas pun gak terselamatkan. Satu ditukar satu, tapi ini keuntungan dipegang oleh Eternize. Wah, terharu banget aku ngeliat pengorbanan dari seorang Als ya. Langsung aja menumbangkan dirinya supaya bisa dapetin ke arah seorang KS. Dan di area atas juga Sion akhirnya udah mulai mengungguli dari segi objektif. Satu turret di area terluar. Di area atas berhasil diamankan dengan cukup mudah. Tapi nggak bakal tinggal diam untuk DSR. Mereka akan mencoba segala cara juga untuk setidaknya menyamakan kedudukan dari segi goldnya yang udah mulai tertinggal ke arah 2000. Mungkin dari arah turtle yang bisa saja dicuri karena informasi udah didapatkan oleh Kaori dan juga Zenitsu. Nih, di luar dugaan ya, dari segi hero sebenarnya DSR diuntungkan, tapi permainan Eternize yang begitu agresif membuat dari DSR semakin belum bisa mengembangkan permainan mereka. Bahkan di bagian bawah rotasi sudah dilakukan oleh Als. Dan ini dia, satu heavy spin udah mulai keluarkan, membuat dari Ruby-nya menggunakan flicker untuk kabur. Belum ada Emo Vendetta yang dikeluarkan olehnya karena memang belum bisa mendapatkan posisi yang maksimal. Ruby kalau sabar aja juga nggak apa-apa sih. Dia bakal nunggu karena last skill-nya bakal lebih kencang lagi juga. Dan ini bakal jadi satu ancaman di area late game yang sementara itu kita udah lihat second cloud. Yang dibuka belum connect karena siapapun Temple Soft Blade juga bisa dihindarkan dengan mudahnya oleh seorang Kayas. Dan hati-hati, ada satu Don Run Wolf King yang bakal coba untuk dibuka menjadi garda terdepan dan harus mengorbankan dirinya untuk seorang Kayas. Oke, tapi pertarungan masih berlanjut. Zenith sudah dalam ancaman, udah mulai dikejar oleh anak-anak Eternize. Bahkan volley Starmoon ke arah belakang. Lilia menjadi korban. Kita mendengar heavy spin juga. Kali ini pengeroyokan berhasil menumbangkan dua member dari DSR. Makin kesini DSR udah semakin sulit untuk mengembangkan permainan mereka. Dimana di posisi atas juga Popo Kopa juga main objektif. Tapi di sisi lain kali ini Kayes mau kemana kamu manis? Karena tiga member dari Eternize akan siap membombardir pertarungan di bagian tengah dan juga di bagian atas. Bite Kupa benar-benar menggigit mangsa yang sangat optimal. Membuat dari Boim nih bos 0-2-0. Mengerikan sekali permainan kali ini dari Eternize mendapatkan 3 turret pertama mereka. Bahkan outer mid turret juga berhasil diamankan. Lihat begitu berani untuk seorang Case melakukan cutting wave terlebih dahulu. Ditarik terus menerus tentunya, tapi darah putihnya terlalu tebal. Sementara lihat dari Tempest of Blade yang sudah mulai dikeluarkan, dikejar aja terus menerus oleh seorang KS. Pancingan yang baik karena ada Kupa dan Als yang akan segera mendekat memberikan heavy spin-nya menjadi salah satu counter natural untuk seorang Karina dan membuat KS juga harus mundur terlebih dahulu. Namun lihat satu tarikan dari Hook bersama sebuah flicker yang on point pun masih bisa dihindarkan oleh seorang Kaze. Ya, Kaze masih cukup tanky, level 9 juga. Sedangkan dari gold juga udah jauh banget untuk Eternize, jadi akan sulit juga untuk anak-anak DSR bisa mendapatkan point kill dengan cara seperti itu. Mungkin mereka harus coba untuk melakukan permainan objektif di bagian bawah yang belum sama sekali tersentuh. Dan mungkin di bagian atas juga kalau mereka mau melakukan split push dan membiarkan turtle-nya kali ini akan jadi milik Eternize. Satu bad impact udah dikeluarkan, tapi Zenitsu udah mau dikejar dengan ada heavy spin ke arah belakang. Zenitsu belum mau mengeluarkan satu Black Shoes dan karena Black Shoes sudah keluar. Tempest of Blade di area belakang dan membuat Karina yang harus tumbang gitu saja. Bad fist, bad impact dari depan membuat dari Zenitsu pun akan segera mundur, tapi malahan dari nama Kograk makin perkasa, makin membuat 4 member dari DSR pun hilang. 3 maksudnya. Wow, pressure yang benar-benar terasa banget diberikan oleh Eternize dengan adanya Tempest of Blade yang bisa dibilang begitu mengerikan. Kali ini kita bakal lihat terlebih dahulu untuk replay present by ROG, di mana satu item yang coba dibuka langsung di cancel karena ada seorang Link dan Sengen Cloud juga berhasil memberikan sedikit impact, ditambah lagi ada double kill yang diamankan. Dan kita udah kembali lagi ke dalam in gamenya, dimana kalau kita lihat kali ini Kupa terus menerus mencari mangsa berikutnya. Kaori di sana yang akan memberikan satu pressure, informasi harusnya diberikan, tapi lihat hanya memberikan satu makanan tambahan untuk seorang Kupa. Memang harus ditukar, tapi kedatangan dari teman-teman Eternize mungkin bisa membalikkan keadaan mereka. Rizky di area belakang, Tempest akan segera mendekat, namun crossbow off-take udah mulai jadi bos. Ini bakal menjadi satu ancaman besar, namun Tempest of Blade gak bakal dibiarkan sendirian saja. Boim nih bos masih menjadi jalan utama yang akhirnya menjadi double kill untuk seorang Greg. Dan bahkan Kaze juga bisa menambahkan poin eliminasi mereka, mengincar karena seorang KS sendirian saja gak punya siapa-siapa lagi. Dan Kaori yang akan menjadi satu teman terakhir untuk DSR. Wow, ini Eternize sangat bermain sangat bagus banget.
Sangat objektif sekali permainannya, tapi udah ada Bloody Hand yang dikeluarkan. Kalau Ri mau kemana di sana, udah ada 3 member Eternize, bahkan 1 Defense Ward yang masuk ke dalam tubuh, dan itu dia Bad Impact. I'm offended yang masuk ke dalam tubuh 2 orang di sana dan membuat dari Cecilion yang gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini yang dibutuhkan oleh DSR. El Momento dari Aaron Hook dan juga Don apa namanya? I'm offended. Yang pastinya membuat teman-teman Eternize harus waspada. Nah, ini yang dibutuhkan oleh DSR sebenarnya. Bikin momentum, Eternize-nya kemakan, dan akan ada kepecahan dengan weakness point yang dimiliki oleh One dengan adanya crossbow of tank. Iya, ditambah lagi kalau misalnya mereka dapetin momentum, ini crossbow of tanknya bakal enak banget. Jadi dari Eternize pun gak bisa terlalu rapat. Sementara itu dari Alzad udah heavy spin dikeluarkan, kali ini mencoba melakukan zoning out, tapi Softlit bahkan dikeluarkan untuk melakukan perpindahan ke bagian belakang. Falling Star Moon pun masih ada pressure yang begitu terasa. 2 pemain yang bakal menjadi target dari DSR, tapi mendapatkan seorang Als ini menjadi satu kunci juga untuk teman-teman DSR mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Satu hiding juga dilakukan oleh seorang Popol bersama Kupa untuk mencari momentum lagi, mencoba nge-clear ke arah wave-nya lagi. Tapi dengan adanya One dan KS cukup mengerikan kalau misalnya sampai ketahuan. Nih, aku lihat late game mereka sama-sama kuat ya. Ada One di situ, ada Cecilion di situ. Tinggal bagaimana untuk DSR kalau mau menang, Ruby-nya harus bisa narik ke arah Cecilionnya, atau kalau enggak bisa dapetin linknya untuk di shutdown, nambah pundi-pundi gold. Tapi bagi Eternize, mereka udah punya El Momento yang tepat seperti ini. Mereka harus menjaga posisi juga supaya nggak kena tarikan-tarikan yang akan dibuat oleh Kaori ataupun juga dari Guardian Angel. Bahkan Lordnya, itu yang baru aku bilang. Satu yang Vendetta yang on point banget, terkena kepada nama Kograk, dan geraknya masih ada tempo sobret untuk kabur. Dan bahkan satu best start di bagian atas sudah dihancurkan dengan adanya Baitem Kupa. Walaupun Lord udah bisa dieliminasi begitu saja, tapi teman-teman dari SR masih coba untuk survive menghadapi sergapan yang dilakukan oleh Eternize. Ini Bad Impact udah mengerikan banget, tapi lihat dari seorang Greg yang berhasil tertangkap, membuat bahkan Kaori yang harus mundur karena ada Falling Star Moon yang dikeluarkan oleh seorang KZ, dan Als harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Crossbow of Tank-nya berhasil kodak menjadi double kill untuk seorang Zenitsu. Mencoba melakukan pertukaran juga ke arah seorang KS yang nampaknya berhasil, tapi tarikannya masih cukup miss dengan ini seorang Rizky. Ini bakal menjadi bahaya tentunya. Memang tempo softletnya berhasil dihindarkan, tapi lihat berapa eliminasi yang diamankan oleh Eternize. Recall sudah dilakukan. Hati-hati Greg, masih ada satu base turret sana yang harus dihancurkan. Dan ini dia Boim nih bos, digigit terus menerus oleh adanya seorang Kupa. Bisa menghindar namun gak bisa menghindari kekalahan karena ada Bad Impact yang begitu menyakitkan, menjadi kemenangan untuk Eternize. Wow, Eternize benar-benar nice sekali permainannya. Yes. Mereka bisa untuk menghadapi gempuran dilakukan oleh DNR, dan DNR itu aku nggak tahu sih kenapa mereka ternyata permainan nggak sesuai dengan rencana. Ya. Di early mereka udah sempat mendominasi awal-awal, first blood juga diamani sama Zenitsu, tapi ternyata teman-teman dari Eternize bisa membalikan keadaan dengan sangat-sangat tepatnya. Popol Kupa yang sempat diharas ternyata bisa melakukan objektif dengan sangat baik, bahkan menit-menit ke-5 tadi 2 turret dan cukup bagian atas. Iya, emang ini yang diperlukan sih. Dari segi objektifnya itu bisa di-owning banget dengan mereka membawa Popol dan Kupa. Terus juga Ruby di bagian bawah kan dia harus terus menerus kan. Jadi dia juga nggak bisa nge-backup ke arah team fight-nya, dia harus jagain ke arah lane-nya juga. Meskipun memang kita lihat beberapa kali Franco menarik dengan cukup on point, tapi belum terlalu tepat untuk targetnya, karena pertama tadi dia mau coba gangguin ke arah buff, nariknya ke arah linknya. Buffnya masih bisa diamanin. Terus juga sempat narik ke arah Kaze dari Esmeralda-nya. Kita tahu sendiri Esmeralda untuk read conditionnya dia bisa pakai Falling Star Moon. Dari ini ngebuat satu tarikannya bisa dibilang cukup sia-sia. Ya, karena tambah sama flicker juga ya, buang source spell juga. Betul. Cuman apa yang dilakukan oleh anak-anak Eternize ini aku suka banget sih. Mereka membiarkan Esmeralda-nya tadi yang kata Nevin juga ngezoning abis-abisan si Ruby. Dan Cecilionnya yang nggak dimangsa sama anak-anak DNR, yang ini membuat dia udah semakin jadi lagi. Jadi kalau kita lihat Bad Impact-nya sekali nyepret udah sakit banget. Apalagi masuknya ke arah Kaori. Iya. Langsung setengah darah itu ngeri capek banget melawannya.
benar-benar. Dan ya sempat terculik memang untuk Ya. seorang Cecilion, tapi ini nggak membuat stuck dia berkurang. Ya. Akan selalu bertambah juga. One sempat dapetin momentum, tapi hanya beberapa kali saja. Ini nggak bakalan cukup juga untuk menahan game mereka. Benar, dia sempat dapat crossbow of tank, dapetin satu member, tapi ketika ke arah Esmeralda-nya, oh tanky banget nih. Betul. Gitu. Aku penasaran sih sama item-item apa yang dibuat sama One-One-nya juga, kenapa masih belum memiliki damage. Ya memang kita tahu ya, memang dia pasti kalah gold juga dari Popol Kupanya. Ya. Dia nggak dapetin ke arah gold shield, dia nggak dapetin ke arah turret. Tapi kita akan lihat secara visual apa yang terjadi di match kita yang kedua. Ini dia untuk highlights-nya. Betul sekali untuk highlights-nya. Kita akan kembali melihat momen-momen yang berhasil diamankan oleh kedua tim. Dimana early game seperti yang kita udah jelasin tadi, dimana Popol Kupanya memang terharas dengan adanya seorang Kayes yang datang tiba-tiba ke area atas. Namun satu kali tumbang dan respawn dengan cukup cepat, ini membuat Popol Kupa bisa kembali lagi bangkit karena mereka melakukan pertukaran juga ke arah Turtle. Nah ini pertukaran sebenarnya masih dipegang sama DNR, cuman nah ini jadi masalah karena One-One-nya masih level 3, tumbang pula dan ada perbedaan 2 level setelah ini. Yang membuat dari One-One-nya makin sulit untuk berkembang. Bahkan harassment yang dilakukan oleh teman-teman dari Eternize ini bisa dibilang sukses besar. Karena apa? Dari Popol Kupa bisa dapetin gold shield, walaupun apa namanya teman-teman yang lain lagi berjibaku di bagian bawah, di bagian tengah. Dan ini malah unik banget. Iya. Karinanya itu bagus banget sih dari siapa Als. Dia heavy spin. Dan itu cuma kena sedikit banget. Betul. Udah bisa bawa si Kayes ini ke arah turret. Ya, dan itu langsung dieksekusi dengan baik juga. Ini komunikasi yang luar biasa tentunya dari Greg dan teman-temannya. Sementara itu kita lihat juga sepertinya di area bawah Ruby yang sendirian terlalu mempertahankan bisa dibilang. Karena sendirian melawan 5 pemain yang udah terasa banget sakitnya, bisa dibilang nggak worth it. Lebih baik dia kembali lagi grouping karena teman-temannya. Dan ya dari teman-teman Als Iya. berhasil didapatkan dengan crossbow of tank yang tadi kita sempat bilang ini momentum yang baik banget, tapi ada Greg di bagian belakang gitu masalahnya. Langsung datang ya, langsung sigap. Dan iya, Als bagus banget untuk nge-cover teman-temannya. Buat strategi dari DNR pun rusak juga. Setiap heavy spin yang dikeluarkan emang ngerepotin banget. Dan aku ngelihat di sini juga, oh crossbow of tanknya masih belum bisa menumbangkan ke arah Esme, tapi malah dari Lilianya. Dan ini menurut aku sedikit lumayan maksa. Karena di belakang fightnya terpisah. Damage dealer mereka ada di bagian belakang. Dan di bagian depan sana malah ada tim fight juga. Dan akhirnya membuat teman-teman dari DNR pun terwipe out. Ini kan kalau nggak salah kena satu Cecilion ya, kan tumbang dan wipe out. Akhirnya dengan mudah Eternize bisa mengamankan match kedua dan lolos ke babak semifinal. Ya, so itu dia untuk highlights-nya yang dimana sangat menarik juga kita saksikan 10 menitan berhasil diamankan. Dan sayang sekali kedisiplinannya bisa dibilang atau terlalu berani ya Iya. dari dasar sendiri membuat mereka harus menerima kekalahan dan membuat satu tim lainnya bisa maju ke babak berikutnya. Betul sekali. Dan Eternize, nice banget permainan kalian. Dan mungkin aku penasaran nih itemnya. Betul. Ini si One-One nih bikin apa gitu. One-one-nya- Popolnya juga bikin apa. Popol sih bisa dibilang pasti di awal-awal Blade of Despair ya. Cuman dengan adanya Blade of Despair di awal-awal, ini masuk ke arah turret enak, masuk ke arah hero-hero yang bisa dibilang tanky, itu juga enak banget. Kupa tinggal Tambah langsung gigit aja. Windtalker sama Malefic Roar sih biasanya. Malefic Roar. DHS sama Malefic Malefic Roar. Nah ya. ini penetration yang dia kasih terus, apalagi dia nambahin stun juga kan. Ya. Jadi sekali gigit aja sama Kupa, Itu ditambah sakit. backup. Itu kan Habis. terjadi berkali-kali apalagi tadi Iya. ya. Itu bite them Kupa, itu udah nyebelin banget. Betul. Dan efek stun yang tadi Nevin bilang itu emang even itu single target. Ya. Tapi ketika Kupanya diminta balik, itu stunnya bisa area. Iya, itu masalahnya. Nambahin juga defensif ke arah Popolnya. Ya. Dan ini ngebuat Popol sustain banget di bagian belakang. Dan kita bakal lihat akhirnya untuk scoreboardnya, item-item seperti apa yang dibuat oleh kedua tim yang ngebuat mereka juga bisa dibilang cukup sustain. So, ini dia 22 berbanding 10 antara Eternize dan juga DSR. Ya, WON udah di tangan dari Boim nih bos. Dia respect terhadap adanya Popol Kupa, dia respect juga terhadap adanya Link. Tapi itu not enough. Corrosion Sight ditambah dengan adanya DHS sebagai item awal dari Boim nih bos belum bisa memberikan
impact maksimal dari damage crossbow of tanknya, tapi dari Sun. Nah itu dia udah bikin Wind Talker, WON juga dia respect ada diri dari one-one-nya. Dan juga Berserker Fury. Ada critical yang dimiliki oleh seorang Sun. Bahkan dia Pantes belum ya. punya Malefic loh. Iya, kirain kita bakal Malefic atau nggak DHS gitu ya. Tapi Iya. ternyata tidak. Yang Lebih Malefic fokus malah sih itu tuh. ke arah linknya. critical. Oh iya, pantesan. Iya. Tempest of Blade-nya selalu ngasih impact yang bisa dibilang cukup besar. Tapi kita bakal lihat juga ke arah MVB-nya dari tim Eternize dengan permainan mereka yang luar biasa. Bisa dibilang untuk kelima pemain ini Ya. kalau bisa dikasih MVP, dikasih ke semuanya ya. Cuman ini dia MVP berhasil didapatkan oleh nama kok Greg. Ya, dari linknya yang berhasil mencatatkan